Bek timnas Indonesia, Justin Hubner kembali bermain untuk timnya Cerezo Osaka dalam laga lanjutan J1 League 2024. Osaka tampil di kandang, menjamu Kawasaki Frontale di Odoko Sakura Stadium, Sabtu 13 April 2023. Cerezo Osaka baru bisa memecah kebuntuan pada menit ke-71 lewat gol Leo Chara. Setelah unggul, pelatih Cerezo, Akio Kogiku pun mencoba memperkuat pertahanan timnya dengan memasukkan pemain baru. Salah satunya adalah Justin Hubner. Hubner baru dimasukkan pada menit ke-88 menggantikan Lucas Fernandes. Pemain 20 tahun itu pun berandil membawa timnya mempertahankan keunggulan di sisa waktu normal plus 6 menit masa injury time. Berkat kemenangan ini, Cerezo Osaka pun untuk sementara berhak naik ke puncak klasemen J-League 2024 dengan poin 18 dari 8 kali bermain. Ini menjadi laga kedua Hubner bersama Cerezo yang turun dari bangku cadangan. Sebelumnya, Hubner susah melakoni debut bersama Cerezo saat melakoni laga tandang ke markas Albirex Niigata pada pekan ke-7 di Stadion Denka Big Swan, Minggu 7 April 2024. Dalam pertandingan itu Justin Hubner tampil sebagai pemain pengganti pada menit ke-87 menggantikan Lucas Fernandes. Cerezo pun berhasil memetik kemenangan 1-0 berkat gol tunggal Leo Chara. Di sisi lain, Hubner kini dinantikan Shin Tae-yong untuk gabung timnas Indonesia U23 yang saat ini tengah berkompetisi di ajang Piala Asia U23 2024 Qatar. Sebelumnya, sempat ada isu Cerezo Osaka tak melepas Hubner ke timnas Indonesia U23. Karenanya, pemain yang dipinjam dari Wolverhampton itu sama sekali tak mengikuti TC di Dubai. Meski demikian, pelatih Shin Tae-yong tetap memasukkan Hubner ke dalam 23 nama pemain resmi timnas Indonesia U23 untuk Piala Asia U23 2024. Bahkan, Hubner dipercaya memakai nomor punggung 10. Pemain Sparta Rotterdam, Dean Zandbergen masuk dalam rumor calon pemain naturalisasi timnas Indonesia. Kabar itu muncul setelah Zandbergen melakukan video call dengan tenaga ahli Kemenpora, Hamdan Hamedan. Video call itu dibagikan Hamdan melalui stories di akun Instagram miliknya, Jumat. Hamdan bukan sosok yang asing terkait urusan naturalisasi. Ia terlibat dalam pencarian pemain berdarah Indonesia di luar negeri saat PSSI dipimpin oleh Muhammad Iriawan. Posisi bermain yang ditempati oleh Zandbergen pun menarik perhatian. Pemain berusia 22 tahun itu bisa beroperasi sebagai penyerang maupun gelandang serang. Posisi Zandbergen ini cocok dengan kebutuhan timnas Indonesia. Tim Merah Putih membutuhkan mesin gol andalan yang sejauh ini belum didapatkan, hal ini pula yang membuat sosok penyerang FC Utrecht. Pula Romeni dikaitkan dengan proses naturalisasi agar bisa memperkuat timnas Indonesia. Romeni juga mengakui didekati oleh PSSI tetapi belum punya rencana untuk dinaturalisasi dalam waktu dekat. Berdasarkan data Transfermarkt, Zandbergen saat ini berstatus pemain Sparta U21 yang tampil di kompetisi kata ketiga Belanda. Zandbergen sudah bermain dalam 23 pertandingan di semua kompetisi musim ini, baik itu Tweede Divisie dan KNVB Beker. Total sudah 4 gol dan 5 assist dibukukannya. Proses naturalisasi kiper Dallas FC Martin Paes terus berlanjut. Pada Sabtu, 13 April 2024, Martin Paes melengkapi berkas-berkas untuk menjadi syarat sebagai warga negara Indonesia, WNI. Kiper berusia 25 tahun itu juga melakukan medical check-up serta wawancara dengan Badan Intelijen Negara BIN. Paes sudah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir Sabtu malam, di Jakarta dalam sebuah pertemuan makan malam. Seperti diketahui, mantan pemain FC Utrecht tersebut mempunyai darah Indonesia dari garis keturunan neneknya yang merupakan orang Maluku. Erick Thohir mengungkapkan Martin telah meminta izin kepada nenek dan kedua orang tuanya untuk membela Indonesia. Keputusan yang diambil dari pemain berusia 25 tahun tersebut membuat mereka terharu dan bangga. Ketika dia ketemu nenek dan orang tuanya untuk pamitan memperkuat tim Indonesia, nangis terharu keluarganya. Jadi dia memutuskan untuk memperkuat timnas Indonesia, ungkap Erick Thohir. Martin lahir di Nijmegen, Belanda, pada 14 Mei 1998 dan saat ini tengah berkiprah di klub divisi pertama Liga Amerika Serikat, FC Dallas. Sebelumnya Martin pernah memperkuat NEC Nijmegen sebelum berseragam Jong Utrecht dan mendapatkan promosi ke tim utama. Selama memperkuat FC Utrecht, Martin tampil sebanyak 44 kali di Liga Belanda.
kini Martin yang bermain untuk FC Dallas tampil cukup impresif dengan mencatatkan 66 kali penampilan dengan 16 kali nirbobol dan rata 1,01 kebobolan per pertandingan. Martin pernah memperkuat timnas Belanda di hampir semua kelompok usia mulai dari U19, U20 dan U21. Kabar baik menghampiri pecinta sepak bola tanah air usai Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menegaskan proyek naturalisasi untuk timnas Indonesia terus berjalan dengan syarat-syarat tertentu. Amali memandang naturalisasi pemain menjadi cara tepat guna menambah jumlah stok penggawa timnas Indonesia. Selain itu, Amali menilai pemain-pemain lokal bisa terpacu dengan keberadaan pemain keturunan. Kita lihat, yang dalam negeri sendiri jadi improvekan mereka karena lihat bersaingan, jelas Amali. Politisi Partai Golkar itu menyatakan naturalisasi terus berjalan dengan mengacu pada beberapa syarat seperti kemampuan sang pemain, sesuai permintaan pelatih, dan jelas memiliki darah keturunan Indonesia. Jadi kalau kami sih akan terus mencari pemain keturunan sepanjang memang kualifikasinya kan. Sejak saya di sini kan saya bilang, harus darah Indonesia. Saya nggak mau kayak yang sebelumnya tidak darahkan. Harus permintaan pelatih dan kemudian datanya dia ada darah Indonesia. Ujar Amali. Amali menjelaskan hal tersebut lantaran menurutnya ada rasa nasionalisme yang berbeda antara pemain yang memiliki darah keturunan dan pemain yang tidak memiliki darah Indonesia sama sekali. Nah, kita enggak mau ambil pemain yang tidak punya darah keturunan itu karena bagaimanapun rasa memilikinya pasti berbeda dengan orang yang neneknya kakeknya berdarah Indonesia, ungkapnya. Dalam 2 tahun belakangan sederet atlet dari Eropa dinaturalisasi dan kemudian menjadi bagian timnas Indonesia seperti Jordi Amat, Ivar Jenner, Rafael Struijk, Justin Hubner, Shane Patinama, Jay Itzes, Nathan Choeaon, Tom Haye, dan Ragnar Oratmangoen. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir jadi sorotan pecinta sepak bola tanah air. Pasalnya, dia mengunggah foto sedang bersama pemain keturunan Indonesia yang berkarier di klub raksasa Italia, yakni Inter Milan. Pemain tersebut adalah Emil Audero yang berposisi sebagai penjaga gawang. Bertemu Emil Audero, pemain berdarah Indonesia yang lahir di Mataram, dan saat ini membela Inter Milan, tulis Erick Thohir di unggahan foto, Sabtu 13 April 2024. Memang tidak menjelaskan alasan pertemuan tersebut. Dia juga tak menyebutkan isi pembahasan dengan kiper berusia 27 tahun ini. Akan tetapi, pertanda besar Emil akan jadi pemain naturalisasi sempat disampaikan Erick Thohir beberapa waktu lalu. Menteri BUMN ini menyatakan bahwa proses naturalisasi baru terkonfirmasi setelah dirinya berjabat tangan dengan pemain keturunan. Saya belum tahu nama itu. Ada yang pasti kalau salaman sama saya baru itu benar, kalau belum salaman sama saya jangan percaya dulu, kata Erick Thohir. Jika mengacu pada pernyataan itu, diduga bahwa Erick Thohir sudah menjalin komunikasi dengan Emil Audero untuk proses naturalisasi. Nama Emil Audero dalam beberapa tahun terakhir terus menjadi perbincangan karena diharapkan bisa dinaturalisasi agar memperkuat timnas Indonesia. PSSI pun sudah menawarkan kepada Emil Audero untuk menjadi warga negara Indonesia WNI, tetapi melalui sang ayahnya menyatakan belum berminat. Penjaga gawang kelahiran Mataram, Nusa Tenggara Barat senior masih bermimpi untuk bermain di timnas Italia senior meski kini mentok di tim U21. PSSI buka suara soal rumor pemain Crystal Palace, Jairo Riedewald ingin membela timnas Indonesia. Jairo dikabarkan memiliki darah Indonesia dari neneknya. Pertama kali rumor ini beredar dari mantan exco PSSI, Hassani Abdul Ghani. Dia mengatakan ada seseorang yang mengontaknya untuk memberitahu kalau Jairo Riedewald berminat memperkuat timnas Indonesia. Hassani pun menilai, apabila sang pemain bisa memperkuat timnas Indonesia akan menjadi sebuah keuntungan untuk skuad Garuda. Sudah lama nama Jairo Riedewald muncul di saat PSSI ingin merekrut pemain diaspora. Tapi selama ini ragu, kalau pemain dari Crystal Palace ini punya hubungan darah dengan Indonesia. Kabarnya Jairo keturunan dari Suriname, namun minggu lalu seseorang mengkontak saya, mengatakan cucunya ingin bermain untuk timnas Indonesia. Kalau benar dan secara administrasi bisa dilengkapi, tentu timnas sangat diuntungkan bisa mendapat pemain grade A ini. Mudah-mudahan terjadi, kata Hassani. Terkait hal itu, anggota exco PSSI,
Arya Sinulinga menyatakan bahwa pihaknya lebih suka bekerja dalam senyap atau diam-diam dalam proses naturalisasi pemain. Hal ini tentu dilakukan PSSI agar tak memberikan harapan palsu kepada para supporter timnas Indonesia.